Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, nama saya Arfa Rahmat Januarta. Saya merupakan pelajar di SMP Al-Azhar Mandiri Palu dan merupakan finalis Ki Hajar STEM tingkat SMP tahun 2020 perwakilan dari Sulawesi Tengah. Sekarang ini kita mulai masuk ke era new normal. Era new normal atau kenormalan baru adalah era di mana kita mulai beraktivitas seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Salah satunya adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir setelah menyentuh benda-benda di sekitar kita. Namun, kita ketahui bahwa harga sabun mulai meningkat diiringi oleh banyaknya permintaan yang masuk. Hal tersebut dapat menyulitkan kita untuk menuntaskan salah satu kewajiban kita ini, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karenanya, kita harus mencari alternatif pemecah masalah itu. Mencuci tangan hanya dengan menggunakan air mengalir tidaklah cukup untuk membunuh virus maupun bakteri yang ada pada tangan kita. Terus bagaimana? Bukannya harga sabun mahal? Oleh karenanya, saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan satu alternatif, yaitu membuat sabun sendiri. Membuat sabun sendiri membuat kita mengetahui cara pembuatan sabun. Selain itu, kita dapat menambahkan bahan alami dalam pembuatan sabun, yang tentunya dapat menekan harga pembuatan sabun itu sendiri. Bahan alami banyak kita temukan di sekitar kita dan termasuk komponen biotik dalam lingkungan hidup. Komponen biotik yang paling khas di Sulawesi Tengah termasuk kota Palu ialah pohon kelor. Pohon kelor memiliki nama latin Moringa oleifera. Biasanya daun kelor dimanfaatkan oleh warga kota Palu menjadi makanan khas kota Palu, yaitu utak kelor. Namun di sini saya akan memanfaatkan daun kelor menjadi bahan alami dalam pembuatan sabun. Dengan memanfaatkan daun kelor, kita bisa menekan harga karena pohon kelor sendiri sangat banyak ditemukan di kota Palu loh. Saking tingginya produksi daun kelor di kota Palu, bahkan ada yang memotong batangnya karena sudah tumbuh terlalu tinggi dan menyebabkan permasalahan baru di lingkungan, yaitu limbah daun kelor. Untuk mencegahnya, kita dapat memanfaatkan daun kelor ini dalam pembuatan sabun. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu yang pertama 250 ml Aquades, 140 gram daun kelor, saringan, wadah, dan di sini saya menggunakan blender. Namun bisa juga diaduk dengan cara tradisional. Cara membuatnya yaitu yang pertama, masukkan daun kelor ke dalam blender dengan perlahan-lahan. Setelah daun kelor dimasukkan, tambahkan Aquades ke dalam blender. Kemudian blender dengan kecepatan sedang hingga halus. Setelah daun kelor telah halus, tuang ke dalam saringan agar dapat disaring dan diambil ekstrak kelornya. Di sini saya menekan-nekannya agar saringannya cepat keluar. Kemudian saya akan mengukurnya. Di sini saya menyaring kembali hasil saringan tadi. Kemudian saya letakkan di atas timbangan. Didapatkan hasil sekitar 200 gram ekstrak kelor, yang berarti 140 gram daun kelor ditambah 250 ml Aquades menghasilkan 200 gram ekstrak kelor. Di sini saya juga menuangkannya ke dalam gelas ukur. Kemudian didapatkan hasil sekitar 200 ml ekstrak kelor. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan ini adalah wadah untuk tempat pencampurannya, gelas ukur, pengaduk, neraca digital, dan bahan yang kita gunakan adalah di sini ada minyak kelapa sawit sekitar 134 gram, ada juga minyak kelapa 100 gram,
natrium hidroksida sebanyak 50 gram, ekstrak kelor sebanyak 116 gram, dan juga essential oil sebanyak 8 gram. Di sini saya menggunakan minyak kayu putih sebagai essential oilnya. Untuk keamanan, kita harus menggunakan sarung tangan agar tidak terkena cipratannya, dan juga menggunakan masker. Pertama-tama kita akan mencampurkan ekstrak kelor dengan natrium hidroksida. Yang kita tuang dahulu adalah ekstrak kelornya. Kemudian kita juga menuangkan natrium hidroksidanya. Aduk perlahan. Setelah tercampur, kita tinggal masukkan lagi minyak kelapa sawit, kemudian minyak kelapa, kemudian essential oil. Setelah itu bisa kita aduk. Di sini saya menggunakan mixer untuk mempercepat prosesnya. Nah, seperti inilah jadinya ketika sudah kering. Di sini saya akan membungkusnya menggunakan kertas minyak. Nah, beginilah bentuknya ketika selesai dibungkus. Nah, untuk ide jualan ini juga bisa dilakukan loh. Di sini ada kemasan ketika akan dijual. Berikut ditampilkan harga dari tiap bahan. Informasi selengkapnya dapat diketahui dengan membacanya. Total harga bahan yaitu Rp19.312 dan sabun mini yang dapat dibuat yaitu 408 buah. Jadi harga per buahnya yaitu sekitar Rp47. Harga per kotak yang berisikan 30 buah adalah Rp1.410. Maka dapat dijual mulai dari harga Rp1.500. Daun kelor memiliki banyak manfaat. Daun kelor memiliki kandungan antiseptik dan antibiotik yang dapat membunuh bakteri, virus, maupun kuman. Selain itu, daun kelor memiliki antioksidan yang tinggi sehingga dapat melawan radikal bebas yang ada pada kulit kita. Daun kelor juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin E yang tinggi yang dapat merawat kulit kita loh. Di sini saya menggunakan komponen biotik yaitu pohon kelor untuk memecah permasalahan sabun. Oleh karenanya, kita harus menjaga lingkungan hidup kita agar tetap aman dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.